Halo teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya Felix Molota dari kelas R6B akan menjelaskan dan menganalisis kasus perbatasan serta bentuk penyelesaiannya. Baik, langsung saja sebelum kita masuk ke dalam pembahasan dan analisisnya, kita patut tahu terlebih dahulu sejarah konflik perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Timor Leste atau Republik Demokratis Timor Leste atau yang biasa disingkat dengan RDTL dulunya merupakan bekas provinsi di Indonesia yang dikenal sebagai Timor Timur. Pada tahun 1999, melalui referendum yang disetujui oleh pihak Indonesia, Timor Leste memutuskan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Referendum ini menjadi seperti pedang bermata dua. Meskipun Timor Leste merdeka, hal ini juga memunculkan berbagai macam permasalahan di Indonesia, termasuk konflik di wilayah perbatasan. Konflik mengenai perbatasan yang paling terkenal adalah pada tahun 2012, di mana terjadi sengketa perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste yang mempengaruhi wilayah Equus Enclave di Timor Leste. Wilayah yang menjadi perdebatan adalah sebuah desa perbatasan yang disebut Naktuka. Meskipun wilayah ini relatif kecil, isu kedaulatan dan penentuan batas tetap menjadi hal yang sensitif dan kompleks antara kedua negara. Oke, baik. Sekarang kita akan membahas tentang penyebab konflik itu terjadi. Yang pertama adalah perbedaan persepsi batas. Batas negara Timor Leste dengan Indonesia ditetapkan oleh Portugal sebagai penjajah sebelumnya. Sebaliknya, batas negara Indonesia dengan Timor Leste ditetapkan oleh Belanda. Perbedaan persepsi mengenai batas ini menjadi salah satu akar konflik. Yang kedua, wilayah perbatasan yang belum disepakati. Ada beberapa wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste yang masih belum disepakati dan menjadi klaim antara kedua negara. Pemerintah Indonesia dan Timor Leste mempersoalkan masalah perbatasan di atas lahan seluas 1,2 hektar yang terdapat di dua titik batas yang belum terselesaikan. Dua titik ini adalah Desa Oepoli, Kabupaten Kupang yang berbatasan dengan distrik Equus Timor Leste. Yang berikut adalah wilayah Bijaysuna, Desa Oben, Kabupaten Timur Tengah Utara yang juga berbatasan dengan distrik Equus. Yang ketiga, kasus penyerobotan lahan. Terjadi banyak kasus penyerobotan lahan di wilayah perbatasan yang dilakukan oleh pihak Timor Leste. Contohnya pada 31 Juli tahun 2012, warga desa Haumeni Ana, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timur Tengah Utara NTT, terlibat bentrok dengan warga Pasabe, distrik Equsi Timor Leste. Bentrokan ini dipicu oleh pembangunan kantor pelayanan bea cukai, imigrasi, dan karantina Timor Leste di zona netral yang masih disengketakan, bahkan dituduh telah melewati batas dan masuk ke wilayah Indonesia sejauh 20 meter. Berdasarkan nota kesepahaman kedua negara pada tahun 2005, zona bebas ini tidak boleh dikuasai secara sepihak, baik oleh Indonesia maupun oleh Timor Leste. Setelah nota kesepahaman dari kedua negara itu disepakati pada tahun 2005, ada beberapa kejadian yang terjadi. Salah satunya adalah pembangunan jalan oleh Timor Leste pada tahun 2013. Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste membangun jalan dekat area perbatasan yang melewati wilayah Indonesia sepanjang 500 meter dan menggunakan zona bebas sejauh 50 meter. Padahal berdasarkan nota kesepahaman kedua negara pada tahun 2005, zona bebas ini tidak boleh dikuasai secara sepihak oleh Indonesia maupun Timor Leste karena merupakan zona netral. Akibat pembangunan tersebut, banyak fasilitas di daerah perbatasan yang rusak. Kasus perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste akhirnya mendapatkan titik terang, di mana kedua negara saling bekerja sama untuk menemukan jalan keluar terbaik, yaitu melalui langkah-langkah penyelesaian kasus seperti yang pertama, dialog diplomatik. Pemerintah Indonesia dan Timor Leste melakukan dialog diplomatik untuk mencari solusi bersama. Ini melibatkan perundingan antara kedua negara untuk menyelesaikan sengketa perbatasan secara damai. Yang kedua, pengawasan bersama. Mereka membentuk tim pengawasan bersama yang terdiri dari perwakilan kedua negara untuk memantau dan mengawasi zona perbatasan. Hal ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran batas dan memastikan keamanan wilayah netral. Ketiga, penghormatan terhadap nota kesepahaman.
Kedua negara harus menghormati nota kesepahaman yang telah ditandatangani sebelumnya. Ini termasuk menghentikan pembangunan yang melanggar zona netral dan memperbaiki fasilitas yang rusak. Yang keempat, partisipasi masyarakat. Melibatkan masyarakat lokal dalam proses penyelesaian sengketa. Pendekatan ini memungkinkan warga yang terdampak langsung untuk berbicara dan memberikan masukan. Yang berikut, pengawasan internasional. Mengundang pihak ketiga atau lembaga internasional untuk memantau dan memastikan implementasi kesepakatan penyelesaian sengketa. Yang terakhir, komitmen jangka panjang. Kedua negara harus berkomitmen untuk menjaga perdamaian dan menghindari konflik di masa depan. Ini melibatkan kerjasama dan dalam pengelolaan wilayah perbatasan dan pemanfaatan sumber daya alam. Menurut saya, dengan langkah-langkah ini, sengketa perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste dapat diatasi secara efektif dan berkelanjutan. Kesimpulan, dari konflik perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste ini memberikan kita sebuah pemahaman tentang bagaimana pembagian wilayah perbatasan yang efektif itu dilakukan, sehingga tidak menyinggung berbagai pihak. Jika pengambilan keputusan dan penggunaan metode penyelesaian yang kurang tepat, maka akan terjadi kekacauan dan ketegangan antara kedua negara perbatasan. Baik teman-teman, demikian hasil penjelasan analisis saya. Saya harap video ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan pengertian dan penjelasan yang baik juga bagi teman-teman tentang wilayah perbatasan yang menjadi objek sengketa yang ada di Indonesia. Terima kasih.